Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril Muhammad Gifari dari kelas Humas 3A dengan NIM 121406041. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat dari personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Contoh dari teori ini adalah ketika seseorang sangat sering menonton kekerasan melalui televisi. Jadi, membuatnya dalam kehidupan nyata, ia takut berjalan sendiri ketika malam hari karena ia takut mendapatkan kekerasan seperti dirampok atau dibunuh. Lalu yang kedua ada teori belajar sosial. Teori ini belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Contohnya, ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti sedang beraktivitas, menghadapi masalah, menjalankan hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi, anak itu memungkinkan untuk meniru perilaku-perilaku orang tua tersebut. Lalu yang ketiga, ada teori operant conditioning. Teori ini menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal, mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru cenderung memberi penghargaan, hadiah, atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Jadi operant conditioning itu adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali. Contohnya, ketika seorang ayah memberikan semangat kepada anaknya untuk menjuarai kelas dengan dapat imbalan mendapatkan hadiah dari ayahnya. Lalu yang keempat, ada teori classical conditioning. Teori ini dipaparkan oleh seorang ahli psikolog Rusia, yaitu Ivan Pavlov. Teori classical conditioning merupakan pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Contohnya, ketika bunyi bel di sekolah berbunyi sebagai penanda waktu masuk sekolah, jam belajar, penanda istirahat, dan sebagai penanda waktu pulang. Lalu yang kelima, ada teori use and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, ketika seseorang sedang membutuhkan hiburan, maka ia akan memilih menonton film atau acara komedi yang dapat menghiburnya. Setelah menonton, kebutuhan orang tersebut akan terpenuhi secara otomatis. Lalu yang keenam, ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi. Nah, jadi sehingga akan munculnya asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Contohnya, peristiwa naiknya harga BBM
yang dianggap penting oleh masyarakat. Karena harga BBM semakin mahal, banyak warga yang menolak, bahkan demo akan hal tersebut. Maka dari itu, peristiwa ini disebut peristiwa penting. Yang ketujuh ada phase negotiation theory. Adalah teori yang memperkirakan bagaimana manusia akan membentuk wajah mereka dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Wajah di sini itu berarti image kita. Contohnya, ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha menjaga image dan bersikap santun supaya tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda kebudayaannya dengan kita. Yang kedelapan ada anxiety atau uncertainty management theory. Teori ini yang menggambarkan ketika seseorang bertemu dengan budaya yang baru, maka akan terjadi kecemasan dan ketidakpastian. Contohnya, ketika kita sedang tersesat di sebuah kota yang baru ia datangi sendirian, maka ia akan merasa cemas dan adanya rasa ketidakpastian. Lalu yang kesembilan, ada teori spiral of silence. Adalah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Contohnya, ketika kita sedang berkumpul dengan teman kita, lalu kita membicarakan akan pergi kemana, kemudian ada 4 orang teman kita yang ingin pergi ke pantai, tetapi saya ingin ke gunung, maka terpaksa saya akan mengikuti suara yang lebih banyak. Lalu yang ke-10, ada teori komunikasi massa, di mana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui berbagai media kepada khalayak umum. Contohnya, iklan di televisi tentang hoax oleh Kominfo supaya kita lebih hati-hati lagi dalam menanggapi sebuah berita. Lalu yang ke-11 ada teori komunikasi behaviorisme. Adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi atau dikendalikan oleh lingkungan dan alam sekitar. Menganalisis perilaku yang terlihat saja yang bisa diukur dan diramalkan. Contohnya, fitur love pada sosial media Instagram adalah sebuah stimulus, sedangkan perasaan senang atau puas ketika mendapatkannya itu adalah bentuk respon. Semakin sering dan semakin terbiasa kita memposting dan mendapatkan love, maka tanpa sadar kita sedang membangun resiko menjadi manusia yang haus akan pengakuan atau validasi dari orang lain. 12 ada teori standpoint. Adalah teori yang menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Contohnya, seseorang hidup di keluarga yang religius, maka tentunya kita lebih mengetahui dan terbiasa dengan hal-hal yang religius. 13 ada teori atribusi. Teori yang berusaha untuk menerangkan perihal perilaku yang ada pada seseorang. Melalui teori ini, kita akan mempelajari proses ketika seseorang menginterpretasikan peristiwa, alasan, atau sebab dari perilaku yang dilakukan. Contohnya, ketika di kelas sedang ujian, kemudian ada beberapa orang yang mendapatkan nilai tinggi. Kemudian kita mengira bahwa itu hanya keberuntungan saja. Padahal pada faktanya, mereka memang rajin belajar. Sedangkan ada beberapa orang yang mendapatkan nilai kurang. Mereka mungkin menyalahkan dosen karena kurang jelas dalam memberikan materi. Padahal mereka kurang belajar. Lalu yang ke-14 ada social penetration theory. Adalah teori komunikasi yang terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Contohnya, ketika kita mengikuti organisasi, pada awalnya kita hanya akan mengenalnya saja. Tetapi lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, kita akan saling mengenal satu sama lain. Lalu yang ke-15, ada teori pengurangan ketidakpastian. Adalah teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat pembicaraan satu sama lain saat pertama kali. Contohnya, ketika kita pertama kali bertemu dengan teman sekelas, tentunya kita akan berbicara satu sama lain agar saling mengenal satu sama lain. Lalu yang ke-16, ada interpersonal communication. Adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Contohnya,
ketika kedua orang sahabat yang saling curhat tentang isi hati mereka. Lalu yang ke-17 ada social identity theory. Adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Contohnya, individu yang tergabung dalam kelompok pencinta alam, berarti anggota kelompok tersebut gemar mendaki gunung atau melakukan aktivitas yang bersifat kealam-alaman. Lalu 18 ada teori komunikasi humanisme. Teori yang menekankan pada pembagian, pengawasan, dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Contohnya, seorang guru yang memberikan hadiah kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semangat belajarnya dan termotivasi. Lalu yang ke-19 ada relational communication theory. Adalah teori yang menunjukkan bahwa dominasi dan penyerahan menentukan beberapa besar seseorang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam suatu hubungan. Mereka berdua memiliki cara komunikasi verbal atau nonverbal. Contohnya adalah hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya. Lalu yang ke-20 ada social support. Adalah kesenangan yang dirasakan, penghargaan atau kepedulian yang diperoleh dari individu, baik dari orang lain maupun dari kelompok. Contohnya ketika ada tetangga kita yang mengalami musibah seperti kebakaran rumah atau banjir, maka warga setempat akan membantu mereka untuk mencari bantuan. Lalu yang ke-21 ada privasi management teori. Adalah teori yang menerapkan batasan terhadap informasi pribadi seseorang. Contohnya ketika berbincang dengan teman yang baru, maka kita akan mengatur apa saja yang akan disampaikan kepada lawan bicara kita. Kita akan mempertimbangkan kedekatan sebelum menyampaikan hal-hal pribadi. Yang ke-22 ada teori komunikasi Laswell. Adalah teori yang menyatakan bahwa beliau memiliki model komunikasi yang sederhana, yaitu mengenai siapa, berbicara apa, di dalam saluran yang mana, dan ditujukan untuk siapa dan apa pengaruhnya. Contohnya, seorang tenaga kesehatan berbicara mengenai pentingnya cek gula darah sewaktu untuk deteksi dini diabetes mellitus melalui penyuluhan kesehatan kepada masyarakat apakah akan melakukan cek gula darah atau tidak. Lalu yang ke-23 ada teori komunikasi difusi inovasi. Adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana upaya pembaharuan atau inovasi dapat tersampaikan melalui beberapa saluran tertentu dengan ditujukan kepada sekelompok anggota yang berasal dari sistem sosial. Contohnya, adanya sebuah aplikasi yang menawarkan kendaraan online seperti Gojek, Grab, Uber, dan lain-lain. Lalu yang ke-24 ada impression formation theory. Adalah proses di mana kita membentuk kesan keseluruhan dari karakter dan kemampuan seseorang berdasarkan informasi yang tersedia tentang sifat dan perilaku mereka. Contohnya, ketika kita bertemu dengan artis, sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu informasi tentang artis tersebut. Tapi ternyata ketika kita bertemu langsung, berbeda dengan informasi yang kita dapatkan. Lalu yang ke-25 ada teori informatif. Adalah teori yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya, seorang guru dan siswa ketika mengunjungi sebuah tempat bersejarah kemudian dipandu oleh tour guide. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.